pakai penutup kepala, tapi hati kalian busuk, ya. Ya, munafik kalian. Aku tidak mau membahas skincare yang lain karena tidak ada endorse juga ke aku, ya. Gitu. Harusnya ini hampir 3.000 orang yang nonton, ya. 1,7 di TikTok, 900 di Instagram. Sebenarnya MS Glow itu tadinya udah mau endorse aku, tapi dia menghold karena kehuru-haraan ini, ya. Berarti secara tidak langsung mereka takut, ngerti gak sih guys? Why? Ya mungkin dampaknya ada gitu ke sales, apalagi dia punya brand ambassador yang huru-hara seperti gue, ya kan. I get it, gue tidak bisa menyalahkan Mbak Sandi Purnamasari, ya, tidak bisa menyalahkan itu. Tapi kalian janji katanya akan menjadikan aku brand ambassador, sampai detik ini kalian tidak ada tidak ada percakapan dibatalkan kah atau apa. Jadi menggantung ke aku, ngerti gak? Gitu. Pansos, iya emang pansos, emang gue bukan siapa-siapa. Aku bukan artis guys, aku bukan selebgram, ya. Aku ini cuma orang biasa yang pernah berkecimpungan di dunia skincare, pernah berkecimpungan di dunia reseller, pernah berantem sama Nikita Mirzani, aku pernah berantem sama Fitri, ya kan. Terus sekarang kenapa aku pernah membahas Marisa Ica, Sela Saukia, Iza Zega, dan Reza? Karena ujung-ujungnya di balik mereka itu adalah Fitri Sauteru. Banyak buzzer kak, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di titik permasalahan ini adalah Fitri Sauteru. Yang lain-lainnya mungkin manusia tidak baik, kurang baik, tapi bisa introspeksi diri. Ini aku kasih tips ya buat mereka ini yang jahat, yang menjahati banyak orang. 1, Fitri, minta maaf lah ke ibumu. Karena kenapa? Kalau kamu bisa meminta maaf, menurunkan egomu untuk melepaskan dendam-dendam perasaanmu kepada ibumu, kamu bisa melakukan yang lainnya. 1 itu dulu ya. Aku nggak minta syarat yang jauh-jauh deh. Gak usah minta syarat yang jauh-jauh. Fitri harus ini, harus itu. Minta maaf kepada ibu kandungmu. Ya, itu Fitri. Oke. Reza Gladys, aku cuma minta kamu drop case ini, ya, damai. Karena apa? Kamu yang melakukannya, kamu yang meminta tolong, kamu yang mengkriminalisasi sini kita, ya. Jadi untuk egonya kamu drop ini. Yang bisa mendrop kasus ini adalah Reza Gladys, ya guys. Kak Mel, logika. Yang melaporkan ini adalah Reza Gladys. Kalau dia mencabut laporan ini, itu clear, ya. Benar apa benar guys? Yang kalian tahu hukum, yang bisa mencabut laporan ini cuma Reza Gladys. Kenapa lu ngatur? Ya nggak ngatur, aku cuma ngasih tahu apa orang aja. Kenapa huru-hara, ya nggak? Yang bisa mencabut laporan ini Reza Gladys. Tapi kalau misalnya lanjut, is okay juga. Karena kalau misalnya Nikita dan Reza Gladys ini lanjut di dalam persidangan bahwa ada sindikasi Reza Gladys ini kesaksian palsu atau di BAP-nya palsu, kan kalau misalnya kita BAP itu mereka bersumpah, ya guys. Dan di situ kalau misalnya mereka bohong, mereka itu kena pasal kesaksian palsu dan itu berbalik kepada Reza, ya. Jadi kenapa aku minta Reza Gladys ini untuk mencabut laporan? Kita lihat apakah ego kamu itu lebih besar daripada kebodohan kamu. Kamu mungkin seorang dokter, tapi aku bisa melihat karakter kamu, ya. Gimana kamu mencaci maki aku, seorang dia bilang makhluk yang nggak berkelamin apa gitu, aku lupa dia. Bahasanya tuh kayak yang ambigu gitu. Lu kalau mau bilang bencong aja, nggak usah bilang nggak jelas kelaminnya. Jelas, kelaminku jelas, sangat jelas, gitu, ya.
Jadi itu ya, Fitri untuk meminta maaf kepada ibunya, Reza Gladys untuk mencabut laporan, untuk menurunkan egonya. Tapi kalau misalnya lanjut pun aku nggak masalah, karena ini bisa terbukti bahwa Reza Gladys ini bohong waktu di BAP. Itu bisa berbalik ke dia untuk kesaksian palsu. Sela Sokia, ya, yang tadinya gua nggak mau sebut karena apa? Biarlah ini. Tadinya aku menegur dia karena aku tahu si Iza Zega ini disupport sama Sela Sokia. Tadinya dia manggil aku emak Yoke ya kan. Jadi walaupun aku kayaknya seumuran sama Sela deh, nggak tahu lebih tuaan aku atau tuaan dia. Beda setahun 2 tahun aku sama Sela Sokia ya. Tadinya kan aku dia orang baik yang bisa diajak komunikasi segala macam. Kalau misalnya kalian lihat dia di DM-an aku itu sangat responsif ya kan. Jadi aku kayak yang ya udahlah, dia sopan segala macam. Jadi aku nggak mau masalin Sela nih. Kenapa? Dia sopan, ya kan? Walaupun dia salah atau nggak salahnya itu bukan hak aku untuk menghakimi dia, ya. Cuma sebagai orang yang tahu bahwa dia mensupport Iza Zega, oh berarti ini manusia munafik, ngerti nggak? Aku nggak suka orang bohong, ya. Aku orang paling nggak suka orang bohong dan manipulatif, ya. Karena di dunia sosial media ini banyak netizen yang tinggal dikasih informasi, misalnya ya, jeruk itu rasanya kayak apel loh guys. Orang ditelan bener-bener, oh iya ya, kalau kita makan jeruk itu rasanya apel. Ya jeruk rasanya jeruk, nggak mungkin jeruk rasanya apel, ngerti nggak? Mungkin ada jeruk hybrid ya kan. Jadi aku di sini itu memberikan informasi orang-orang yang, mohon maaf nih ya, munafik, ya, yang menjahati banyak orang gitu. Orang jahat itu banyak guys, ya, mafia narkoba, mafia judo, segala macam banyak. Tapi bahan topik yang aku masih bisa tunjukin dan terkonsep dan ya masih nyambung lah ya, itu skincare ya kan. Yang aku ngerti karena itu mereka berteman sama Fitri Sauteru, ya. Aku nggak mungkin tiba-tiba langsung ngomongin Pak Prabowo gitu loh, nggak ada konteksnya ya. Dan sebagai kalian yang follower aku, pasti kalian follow aku karena ya Nikita Mirzani. Aku ini bukan siapa-siapa guys. Kalian memfollow aku karena sebagian kalian itu adalah followernya Nikita Mirzani. Betul apa betul? Ya kan? Gitu. Jadi Sela tariklah produk-produk berbahaya itu, ya, yang SS krim itu ya nggak sih? Yang nggak ada BPOM-nya, ya kan? Tolonglah tarik produk itu, ya. Jangan menyalahkan ke reseller atau ke apa, karena itu produk berbahaya, ya kan? Itu, gua nggak minta lain. Dan jujur, ya, jangan bilang, "Hai guys, ini modal aquanya." Itu taktik strategi marketing sih ya, guys. Ini botol aqua harganya 1 juta rupiah, tapi Kak Sel menjual ini dengan cuma-cuma hari ini cuma 10.000. Ya, botol aqua ini biasanya Kak Sel jual 1 juta. Itu harga normal, tapi Kak Sel turunin hari ini cuma 10.000. Ya, janganlah begitu. Dari 1 juta sampai 10.000, janganlah menjerit Kak, menjerit. Itu hak dagang. Ya, jangan membodoh. Nah, itu haknya dia. Tapi bener nggak apa yang dia lakuin? Kayak begitu guys, membohongi masyarakat, ya kan? Tapi itu cuman ya, aku sebagai netizen yang bermain sosial media, itu cuman tanggapan aku. Ya mungkin aku salah, mereka mungkin nggak terima, tapi kan itu input dari aku, ya kan? Menjerit. Siapa lagi ya? Ya, Marisa Ica, ya. Ini buat kalian yang nggak tahu ya, Marisa Ica ini, kenapa aku tidak mau membahas apapun itu yang tergantung dengan berhubungan dengan almarhum Bibi dan Vanessa lagi, karena sudah ditegur sama Pak Faisal, ya. Pak Haji Faisal udah ditegur, katanya jangan. Ya udah, aku stop gitu. Karena apa? Aku menghargai keluarganya Pak Haji Faisal, ya. Jadi kalau mau kalian bilang itu, aku cuma mengingatkan
banyak sekali korban-korbannya Marissa Ica ini ya, yang sudah jadi almarhum. Jadi jangan lagi kamu ya menjahati orang-orang itu dengan pakai santet lah, pelet lah, segala macam ya. Jangan. Aku tidak akan menfitnah karena aku sudah ada buktinya. Buat apa guys? Gue orang Amerika membahas Marissa Ica, ngerti gak? Buat apa? Kenal juga enggak, bener. Dia bilang, gua nggak kenal Marissa Ica. Betul, itu aku tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Marissa Ica. Tapi aku tahu kamu sejahat apa. Ya, kalau ada panda atau apa, tujuan aku bukan panda. Ingat, tujuan aku untuk menegur orang-orang ini supaya boh ya, bentar lagi bulan puasa, ya kan? Bentar lagi apa? Ramadan, introspeksi diri lah, ya kan? Aku juga bakal stop barbar ini, ada masanya guys. Benar apa benar, ya? Jadi nggak masalah, aku nggak ada masalah, aku nggak takut, karena apa? Sosial media, ya mau disamperin gitu ke Amerika. Ayo ke sampah dong dari Melbourne. Aduh Kak Putri Jimbo di Melbourne. Tadinya aku mau ke Melbourne loh. Aku samperin kau nih. Samperin cus. Lu tobat. Guys, semua orang itu ada prosesnya untuk tobat ya. Tapi apakah kita menjahati orang? Ya. Orang yang bilang itu tobat di agama kamu belum tentu. Di agama kamu belum tentu aku jadi bencong itu dosa. Di agama Hindu ada diperbolehkan dewa-dewa yang berkelamin perempuan dan laki ya. Di agama Buddha ada Dewi Kuan Im menjelma jadi perempuan, ada menjelma jadi laki-laki, itu ada di Alkitabnya. Jadi jangan bawa agama lu ke agama gua bilang-bilang tobat. Emang lu kira gua agamanya apa? Buat doktif, ya, buat doktif. Aku tidak pernah ngobrol sama doktif, aku tidak pernah dapat uang 1 peser pun dari doktif. Itu benar, ya. Tapi kemarin Rabu dia baru DM aku. Halo Kak Yoke, karena kemarin itu aku mention dia kan. Gitu. Jadi buat orang-orang, aku juga gini loh, mungkin caranya doktif ini terlalu barbar ya guys. Jadi orang-orang ini ada bingung. Ya ini tips buat doktif ya. Mungkin doktif ini kalau misalnya sekedar mau edukasi dan mau melihatkan hasil uji lab atau apa, mungkin caranya dengan nadanya juga lebih slow lagi. Karena kalau misalnya kita ngomong yang ngegas, jadi kayak yang ngajak berantem gitu ya guys ya. Hai guys, ini lihat dong, dokter baru lihat ini izin akuanya. Ternyata di dalam air mineral ini ada zat-zat yang berbahaya loh guys. Ikut takut ya kan. Jadi orang emosi, ngerti gak sih? Jadi orang emosi, mungkin caranya dokter harus lebih calm down lagi ya kan. Yang tadinya edukasi jadi orang ngajak berantem, bener gak sih? Emang dia ngomongnya gitu ya kan, namanya itu salah satu tanggapan aku, input aku ke dokter gitu loh ya. Tujuannya dia baik, mengedukasi netizen, tapi caranya dia gitu. Hai guys, orang jadi kayak yang emotion. Ya guys. Jadi kalau misalnya nanti kalian nih ya kan, biar on topic dulu aja. Kalian ini kan bilang kasihan dikit. Semua orang ini termasuk aku ya, pasti ada salahnya, ada benernya. Kita manusia guys, kita nggak semua pasti bakal bener terus, nggak mungkin kita salah terus. Kita ada benernya, tapi tujuannya kita apa? Positif. Kalau tujuannya aku pengen barbar guys, dari kemarin aku udah bongkar semua yang keburukannya. Tapi kan nggak aku bongkar semua keburukannya. Apa yang aku lakukan ini
dengan tujuan untuk kayak yang bikin masyarakat ini mikir gitu, kok bisa sampai terjadi seheboh ini sih gitu loh. Kok bisa? Karena apa? Ego masing-masing. Ya. Kalau kita ditegur terus mereka ngeyel, kita pasti tegur lagi. Sampai di satu posisi ini teguran itu bisa dari Tuhan, dari orangnya langsung dilabrak ya kan, atau teguran sosial di internet, atau teguran hukuman secara kepolisian ya kan. Jadi ya at the end of the day bisa kalian sendiri yang menilai. Nggak usah nonton kalau misalnya nggak suka. Ya ujung-ujungnya duit. Kenapa Fitri itu bukannya nggak bisa dibui ya? Fitri itu sangat bisa masuk penjara, tapi prosesnya lama. Karena dari kemarin itu banyak orang yang males ngelaporin dia karena backingan dia kuat guys. Ya dia kenal sama Dadi Hartadi. Ya itu teman lamanya dia dari Sukabumi, jenderal kan dia itu. Terus Natasha Endar, sohibnya dia. Ya jadi orang-orang yang dekat-dekat sama dia itu nggak mungkin membiarkan dia masuk dengan pasal-pasal receh gitu loh ya. Jadi buat kalian yang tahu, dia ini, si Fitri ini sudah banyak sekali menzolimi dan menyakiti banyak orang. Tapi ya sampai detik ini belum ada pasal yang masuk gitu loh. Backingan si dokter itu siapa? Keluarganya dia itu ada TNI guys. Ada yang TNI, ada yang apa gitu. Gue tidak punya junjungan. Gue berdiri dengan kaki gue sendiri. Ingat, gue pernah punya masalah sama Nikita. Hampir gue berantem lagi. Ini jujur-jujuran ya guys. Gue ini berapa hari yang lalu hampir berantem lagi sama Nikita. Karena apa? Ego kita mungkin Nikita masih belum ya, gue juga nggak bisa nyalain Nikita sih. As a human being ya, sebagai manusia mungkin dia emosinya lagi up and down ya kan. Terus dia mungkin capek, dia mungkin lagi sakit, dia mungkin lagi suatu secret ya, gue belum bisa kasih tahu ya. There's a secret about her that I know. Ada suatu secret yang gue tahu tentang dia, tapi gue belum bisa speak up di sini. Jadi aku mengerti di posisi dia, makanya aku pernah hampir mau berantem sama dia nih ya, berapa hari yang lalu. Karena gue mikir gini, gue lebih baik berantemin lu aja deh daripada kayak begini. Kemarin selama 4 tahun gue bebas-bebas aja mau ngomong apa gitu, tapi at the same time gue mikir lagi ya netizen harus tahu gitu dari sisi dua sisi ya kan. Makanya kalau misalnya aku bilang Nikita benar, kalau salah, atau kalau enggak ya gue nggak, I don't wanna talk about it at all gitu loh. Nih, bencong penebar fitnah. Nih gue tanggapin ya guys. Fitnah apa yang gue tebar? Yang kalian pikir gue fitnah apa? Coba kasih tahu gue. Fitnah apa? Kasih satu. Pasti gue kasih bukti. Gue itu orang yang kalau misalnya bilang orang itu bohong, gue pasti antara gue minta maaf atau enggak gue kasih bukti. Coba. Karena apa? Ini sosial media. Bisa aja gue kasih bukti right now. Coba gue tunggu. Banyak buzzer is okay. Kan tok bukan tempatnya gue. Dimana aku bilang apa? Dimana aku bilang aku fitnah? Kalau sama Dewi nggak apa-apa. Dewi itu bukan musuh gue. Dia itu manusiawi kalau misalnya dia marah, apalagi dia dipancing-pancing buzzer. Ya, tiba-tiba Dewi ngomong ini, ngomong itu, terus buzzer ngomong ini, dia kepancing. Gue nggak punya masalah problem with Dewi Persik ya. Personally, I don't have a problem with her. Mana? Ada nggak yang ngomong fitnah-fitnah? Coba klik dulu.
Mana yang bilang aku fitnah? Fitnahnya apa? Biar aku jawab. Aku is okay. Orangnya kabur. Oh. Fitnah itu pasti kan ada sesuatu yang di otak mereka aku bohong gitu. What? Aku tantang apa yang aku ngomong? Gak usah jawab apa yang aku jawab. Guys, ini yang di tok-tok udah mau mati ya. Aduh. Aku sambil cas deh. Udah sampai memetong nih apa handphonenya yang di. Tapi ini aku bakal save di Igoy dan pasti nanti ini ada yang record di YouTube. Jadi sebelum aku off, kalian ada mau pertanyaan apa, gue bisa buktiin. Gue itu orang yang paling suka membuktikan sesuatu, ya. Bukan karena pengen gue sok bener, gue juga pasti ada salahnya, ya. Tapi karena ini di ranah online, harus bisa membuktikannya, jangan asal cuap doang, ngerti nggak? Kenapa sama Dennis? Dennis itu ya nih, gue bilangnya Dennis, lu itu ya pernah bangga menjadi pelakor, ya. Si Ayu Dewi sama suaminya, ya kan? Lu itu aja bangga dengan terang-terangan gitu loh. Ya, sampai lu tobat, sampai minta maaf sama dokter pendeta Gilbert, terus sekarang lu bikin huru-hara lagi, ya kan? Laki lu